Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 24. Gak usah caci shot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Asura Rahu yang tidak menerima tawaran kerjasama dari Raja Yasya. Dia pun kini siap untuk melakukan pertarungan dengan Raja Yasya. Rahu pun menantang Yasa untuk melakukan pertarungan sebanyak yang dia mau. Dan kini tebasan pedang pun langsung dilakukan Rahu pada sang Raja Setan Merah. Raja Yasa pun menangkis serangan yang dilakukan oleh Raja Rahu dan dia pun kini berkata pada Raja Gila itu, "Ini benar-benar sulit. Tampaknya saudara Rahu telah bangkit dari kematian dan dia telah memasuki keadaan yang disebut delusi." Raja Yasa masih saja membujuk kepada Raja Rahu agar dirinya tersadar dari keadaan ini. Tapi Raja Rahu kini malah berteriak pada Raja Yasa, "Lakukan saja pertarungan ini dan jangan banyak bicara." Kemudian Raja Rahu pun berputar yang membuat Raja Yasa terlempar. Dan kini Raja Rahu terus menyerang Raja Yasa secara brutal. Raja Yasa pun mengatakan bahwa orang ini tidak akan bisa mendengarkan apa yang dia katakan, karena dia benar-benar gila. Bahkan cambuk pedang milik Raja Yasa kini menjadi retak akibat dia menahan serangan yang dilakukan oleh Raja Gila. Raja Rahu yang sudah mengamuk habis-habisan, dia benar-benar akan membunuh Raja Yasa saat ini juga. Saat Raja Rahu melakukan sebuah pukulan, Raja Yasa pun kini langsung menghindar dan tiba-tiba saja dirinya pun kini menjadi tidak bergerak. Raja Yasa pun berkata dalam hatinya, "Orang ini memiliki pemblokir yang tidak dapat aku lihat dan ini telah menghalangi tubuhku dan kekuatannya sekarang juga masih terus bertambah. Saat ini aku kesulitan untuk melawannya." Tiba-tiba saja Raja Rahu kini langsung menendang kepala dari Raja Yasa yang sudah tidak dapat bergerak. Hal ini membuat Raja Yasa terlempar cukup jauh dari tempat ini. Raja Yasa yang tidak ingin tumbang, dia berkata bahwa nasibnya kali ini sangat sial karena dia harus bertarung dengan orang gila. Raja Yasa pun kini juga mulai mengamuk karena menurutnya untuk bisa keluar dari keadaan ini, maka dia harus segera membunuh Raja Rahu. Raja Yasa pun memasang perangkap cambuk pedangnya di bawah tanah. Kemudian Raja Yasa sambil nyengir mengatakan, "Orang gila itu tidak dapat dihadapi secara langsung. Aku harus menggunakan sebuah taktik." Dan benar saja, Raja Rahu pun kini langsung melompat ke hadapan Raja Yasa. Lalu Raja Yasa berkata bahwa kamu telah masuk ke dalam perangkapku. Dan tiba-tiba saja cambuk pedang yang telah ditanam Raja Yasa di dalam tanah, kini cambuk itu pun dikeluarkan dan langsung menyerang Raja Rahu. Hal ini membuat tubuh dari Raja Rahu kini terkena tusukan cambuk pedang oleh Raja Yasa. Raja Yasa pun kini tertawa dan mengatakan, "Matilah kau Rahu. Asura adalah sekelompok orang gila dan aku bersumpah di masa depan nanti aku tidak akan pernah melakukan kerjasama dengan Asura." Tapi sang Raja Setan Merah itu dibuat terkejut karena pada saat ini Raja Rahu masih dapat bergerak dan dia tiba-tiba saja menusuk Raja Yasa menggunakan pedang gilanya. Raja Yasa yang terkejut, dia tidak percaya bahwa Rahu masih bisa bergerak dalam keadaan seperti ini. Tidak cukup dengan satu tusukan saja, Raja Rahu kembali menusukkan pedang keduanya ke tubuh Raja Yasa dan mereka berdua pun kini sama-sama terluka. Kemudian Raja Yasa meninju wajah dari Raja Rahu dan Raja Rahu pun menendang tubuh dari Raja Yasa. Keduanya pun kini terpental dan menjauh satu sama lain. Darah pun bercucuran sangat banyak dari tubuh Raja Yasa. Kemudian Raja Yasa mengatakan, "Ini sangat buruk, tapi aku rasa orang gila itu lebih buruk dariku." Raja Rahu yang sudah terkena serangan yang fatal oleh Raja Yasa, dirinya pun masih terlihat berdiri
Dan tiba-tiba saja Raja Rahu tumbang akibat serangan Raja Yasha. Raja Yasha lalu berkata, pada akhirnya dia tumbang juga. Aku pikir dia adalah monster yang tidak bisa dibunuh, tapi ternyata kemampuannya hanya sebatas ini. Setelah Raja Yasha mengatakan seperti itu, hal yang mengejutkan pun kembali terjadi karena Raja Rahu kini langsung bangkit dari tumbangnya. Hal ini membuat Raja Yasha tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Raja Rahu pun berkata pada Raja Yasha, "Hei Raja Setan Merah, kekuatanmu lumayan juga. Hal ini membuatku merasakan kesakitan dan aku hanya istirahat sebentar saja. Tapi tidak apa-apa, sekarang aku akan datang kembali kepadamu." Mendengar kata-kata dari Raja Rahu, Raja Yasha pun kini langsung berteriak, "Hei, kita bicarakan saja hal ini. Kamu jangan datang lagi ke sini untuk menyerangku." Tapi hal itu tidak akan didengarkan oleh Raja Rahu karena sekarang Raja Rahu sudah berlari dengan sangat kencang menuju hadapan dari Raja Yasha. Raja Yasha yang menganggap bahwa Raja Rahu sudah tidak bisa diajak berbicara, dirinya pun kembali menggunakan serangan cambuk pedangnya untuk menghentikan langkah dari Raja Rahu. Tapi sang Raja gila ini masih berhasil menangkis serangan yang dilakukan oleh sang Raja Setan Merah. Raja Yasha berkata bahwa dia sangat marah dengan kelakuan Raja Rahu yang terus menyerangnya. Raja Yasha pun memukul kepala dari Raja Rahu. Dia juga berteriak, "Saudara Rahu, jika kamu tidak mendengarkan alasan, untuk apa kamu bersikeras bertaruh denganku? Aku adalah Raja Klan Yasha. Dan aku adalah Raja Setan Merah. Jika kamu tidak cukup dengan satu pukulan, maka aku akan menggunakan kedua tanganku untuk memukulmu." Raja Yasha pun menghajar Raja Gila Rahu dengan kedua pukulan tangannya, dan tidak akan menghentikan pukulan itu sampai Raja Rahu benar-benar sadar. Pukulan yang dilakukan oleh Raja Yasha itu membuat Raja Gila Rahu kini terbang ke udara, dan dengan cepat Raja Yasha menggunakan pedang cambuknya untuk mengikat kaki dari Raja Rahu, dan dia pun membantingkan tubuh Raja Rahu hingga membentur tanah sampai hancur. Raja Rahu kini merasa kesakitan akan serangan yang dilakukan oleh Raja Yasha, dan tak berhenti sampai di situ. Raja Yasha kembali menggunakan cambuk pedangnya untuk mengikat tangan dari Raja Rahu, dan terlihatlah kedua tangan dari Raja Rahu kini sudah tidak dapat bergerak akibat ikatan cambuk pedang yang dilakukan oleh Raja Setan Merah ini. Dan saat ini Raja Rahu sudah tidak bisa melakukan serangan pada Raja Yasha lagi. Raja Yasha tidak menyerah untuk menyadarkan Raja Rahu dari delusinya. Dia pun berkata, "Raja Gila Rahu, seriuslah. Ini bukan cara yang terbaik. Kamu jangan gila, cepatlah sadar. Aku hanya ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari awal sampai akhir, hanya itu saja. Aku akan melepaskanmu sekarang dan kamu berjanjilah untuk tidak mengejarku lagi, oke?" Raja Rahu pun menjawabnya, Raja Yasha, aku ini sudah sangat sadar sekarang. Aku tidak ingin melakukan apapun lagi kecuali bertarung. Jika kamu lepaskan aku berjanji akan segera menyerangmu." Raja Yasha pun kewalahan menghadapi Raja Rahu dan mengatakan bahwa mereka akan mati bersama jika terus melakukan pertempuran seperti ini. Dan Raja Yasha terus memegangi ikatan yang dia lakukan agar Raja Rahu tidak bisa melakukan serangan lagi. Raja Yasha juga bertanya pada Raja Rahu, "Sebenarnya apa keinginan terbesarmu itu?" Raja Rahu menjawabnya, "Bertarung." Dan tiba-tiba saja Kaisar Sitian pun kini muncul dan langsung berkata pada Raja Yasha, "Bagus sekali Raja Yasha." Sang Raja Surgawi itu kini melayang di atas Raja Rahu dan juga Raja Setan Merah. Kaisar Sitian juga menyuruh Raja Yasha untuk tetap menahan ikatan pada Raja Rahu. Raja Yasha yang melihat kemunculan dari Kaisar Sitian, dirinya pun kini juga langsung minta tolong karena Raja Yasha sudah tidak tahan lagi. Dan kini ketiga Raja Surgawi lainnya juga telah tiba di tempat itu. Jenderal Surga Timur kini mengatakan, "Menurut pendapatku, karena aku telah memperhatikan Raja Asura itu, dia memiliki kekuatan untuk mengembalikan lukanya. Dan kekuatan tempurnya tidak akan pernah menurun. Tidak baik saat ini untuk melawannya." Kemudian Jenderal Surga Barat juga mengatakan, "Untuk bisa mengalahkannya, kita harus menghancurkan tubuhnya. Dan itu adalah syarat yang wajib."
Jenderal Surga Selatan juga mengatakan, satu serangan ini adalah titik penentu menang atau kalah. Kini ketiga Raja Surgawi dan juga Kaisar Sitian, mereka sudah bersiap akan melakukan satu jurus yang bisa menghancurkan apapun, termasuk menghancurkan tubuh dari Raja Rahu. Hal ini membuat Raja Yasa menjadi panik karena Kaisar Sitian mengatakan bahwa jurus ini adalah jurus magis yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan spiritual para raja. Jurus ini adalah jurus penghancur yang dinamakan Arai Tenchu. Mendengar nama Arai Tenchu, Raja Setan Merah kini berteriak agar menunggu bahwa saat ini dirinya masih terjebak dengan Raja Gila Rahu. Sang Raja Setan Merah memohon agar dia pergi dulu dari tempat ini. Kaisar Sitian menjawab perkataan dari Raja Yasa. Raja Yasa, kamu tidak boleh melepaskannya. Asura itu sangat kokoh. Jika kamu melepaskan, dia akan dengan mudah melompat keluar dari jangkauan Arai Tenchu. Raja Yasa pun kini mengatakan pada Kaisar Sitian, "Hei, apa yang kalian lakukan ini juga akan membunuhku bersama dirinya. Pikirkan cara lain saja." Kaisar Sitian menjawab, tidak ada cara yang lebih baik dari cara ini. Raja Rahu kini terlihat masih memberontak agar ikatan itu terlepas, tapi Raja Yasa masih memegangnya dengan sangat kuat. Kaisar Sitian kini berkata, "Aku dapat meyakinkan dirimu bahwa selama Rahu bisa dimusnahkan, akan ada banyak manfaat di masa depan." Raja Yasa menjawab perkataan dari Kaisar Sitian, "Tunggu, Dewa, biarkan aku memikirkannya sebentar." Tapi Kaisar Sitian tetap tidak akan menggunakan cara lain untuk mengalahkan Raja Rahu, karena tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Dia pun kini mengangkat pedangnya ke langit. Dan sekarang Arai Tenchu pun juga sudah terbentuk. Raja Yasa dan Raja Rahu kini mengambang akibat kekuatan dari Arai Tenchu. Raja Yasa kini terus berteriak agar dia dilepaskan. Tapi ketiga raja dan juga Kaisar Sitian, mereka terus membaca sebuah mantra untuk menguatkan kekuatan dari Arai Tenchu ini. Raja Yasa yang kini tubuhnya sudah mulai retak akibat kekuatan dari Arai Tenchu, dia memohon agar menghentikan karena dia tidak ingin mati saat ini juga. Tapi kata-kata dari Raja Yasa itu dijawab oleh Kaisar Sitian, "Bertahanlah sedikit saja dan jangan lepaskan dia. Ini adalah saat yang terbaik bagi klan Yasa untuk setia pada surga. Mohon mengertilah." Raja Yasa menjawabnya, "Hai Dewa, aku melakukan ini untuk kalian, dan kalian masih ingin aku setia? Aku benar-benar setia pada surga. Tolong kasihanilah aku dan biarkan aku pergi dari tempat ini dulu." Kaisar Sitian menjawab perkataan dari Raja Yasa, "Pengorbananmu tidak akan pernah dilupakan oleh surga. Status klan Yasa di masa depan tergantung dari kinerja kamu saat ini." Raja Yasa juga langsung menjawabnya, "Masa depan? Kau berkata ini tentang masa depan, tapi hal ini akan membuatku terbunuh. Akankah kesetiaanku pada surga akan menjadi kematian? Jika aku kehilangan hidupku, bagaimana para klan Yasa akan peduli dengan apa yang kulakukan saat ini di masa depan? Ini sial sekali. Aku sudah gagal dalam mendapatkan keuntungan, dan aku juga harus kehilangan nyawaku. Ini benar-benar bisnis yang rugi." Tubuh dari Raja Yasa dan juga Raja Rahu kini perlahan-lahan akan mulai hancur akibat Arai Tenchu. Raja Yasa kini mengerti sifat asli dari para dewa itu ternyata sangatlah busuk. Kemudian Raja Yasa mengatakan, "Aku sudah tidak bisa melakukan hal ini lagi. Aku masih memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil." Dan Raja Yasa kini langsung melemparkan Raja Rahu pada Kaisar Sitian dan melepaskan ikatan cambuk pedang dari tangan Raja Rahu. Sambil melempar itu, Raja Yasa mengatakan, "Orang ini akan kukembalikan saja padamu. Hati-hatilah karena orang ini sangat gila. Tapi untuk Kaisar Surga pasti tidak akan menjadi masalah," kata Raja Yasa sambil tertawa. Dan kini Raja Rahu pun terpental menuju ke arah dari Kaisar Sitian. Tapi meskipun Raja Rahu terlempar dan mengarah pada Kaisar Sitian, tubuhnya kini sudah hancur akibat Arai Tenchu.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Rahu ini bisa melakukan serangan dengan tubuh yang hancur pada Kaisar Sitian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.